politik, masih kalkulasi politik yang panjang. Ya kita lihat aja nanti. Nggak mesti Anies, nggak mesti Prabowo, nanti kita lihat. Karena masih banyak kemungkinan. Kita lihat kekuatan nanti di mana, koalisi dengan siapa. Kalau Prabowo koalisi dengan PDIP, kita tinggalkan. Kalau Anies koalisi sama PDIP, ya kita tinggalkan. Koordinator Humas Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bakmumin, menyatakan tidak mendukung deklarasi calon presiden atau capres Nasdem. Nah, ini jadinya gimana sih? Seperti inilah mungkin persaudaraan alumni PA212 yang konon katanya sih ogah mendukung deklarasi capres Nasdem. Logikanya, apa iya PA212 ogah mendukung Anies Baswedan? Hayo, jangan ada dusta di antara kita lah. Novel Bakmumin itu sampai bilang begini, masalah Partai Nasdem buat kami tentunya punya rekam jejak yang buruk. Karena saya sebagai wakil ketua ACTA atau ACTA bersama ACTA ketika itu tahun 2017 pernah melaporkan Victor Laiskodat dan juga bersama 4 partai yaitu ada PKS, Gerindra. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel Bakmumin yang juga wakil ketua advokat Cinta Tanah Air atau ACTA lewat keterangan tertulisnya pada Selasa 4 Oktober 2022 di tribunnews.com. Mengejutkan, ungkap alasan PA212 tak dukung Anies Nasdem, Novel Bakmumin, Islamfobia dan isu komunis. Menanggapi deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Koordinator Humas PA212 Novel Bakmumin menyatakan tidak mendukung deklarasi Capres tersebut. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena Partai Nasdem merupakan pendukung penista agama dan diduga kuat jaringan Islamfobia terselubung. Novel menduga bahwa Jaksa Agung yang merupakan mantan kader Nasdem ikut terlibat dalam kriminalisasi ulama FPI seperti Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith. Lebih lanjut, Novel juga mengatakan alasan mengapa pihaknya tidak mensupport Nasdem dalam mengusung Anies. Anies disoraki massa karena tolak teken surat yang disodorkan demonstran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta Jumat. Meski membuka dialog dengan massa, Anies menolak memberikan tanda tangan saat disodorkan surat pernyataan dari massa. Surat itu pada intinya berisi pernyataan untuk menjamin pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di ibu kota. Sambil lesehan di tengah-tengah masa aksi, Anies berkata tidak mudah untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Penolakan dari Anies itu pun langsung disambut sorokan dari massa yang terlihat kecewa. Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 November 2022 mendatang itu pun langsung meminta massa aksi untuk harus saling menghormati. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membuka dialog dengan massa sekitar pukul 15.50 WIB. Awalnya dialog berjalan santai, namun tak lama kondisi sedikit memanas. Hal itu saat Anies diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Kopaja mencatat Anies belum mampu menyelesaikan tugasnya terhadap 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta. 9 permasalahan yang disuarakan massa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya pelindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas. Pada akhirnya 212 melahirkan kemenangan yang membuat penista agama lengser. Masa Gerakan Nasional Pembela Rakyat mengenang lahirnya kelompok 212 yang terjadi karena dipicu aksi 411 pada 2016. Orator di atas mobil komando awalnya menyampaikan aksi 411 melahirkan 212 yang pada saat itu mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mundur dari jabatannya karena dinilai menistakan agama. Ia menyatakan aksi tersebut dikenal dengan sebutan aksi bela Islam. Orator menambahkan aksi 411 pada 2016 yang dipimpin oleh ex-ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab menggetarkan semangat massa dengan nasyid.
Setelah itu, orator memimpin massa untuk menyanyikan kembali nasyid aksi bela Islam. Adapun massa GNPR melakukan aksi demonstrasi menuntut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Berdasarkan pantauan genpi.co, di lokasi massa mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda pada pukul 14.00 WIB. Massa GNPR menganggap Jokowi telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya, pada Jumat 25 November 2022. Keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab, kata dia, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal. Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem wilayah Bali, NTB dan NTT, Juli Sutrisno mengaku optimistis suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu mendulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut merangkap.